San all i. Aduh gila ditunggu-tunggu dari sejak episode awal. Ini udah episode keberapa nih? Episode 20 loh. Nggak apa-apa, masih 20 ya. Bukan udah nyampe 200-an gitu. Anda itu orang pertama di dalam list saya. Cuman orang terakhir yang datang. Jangan bilang orang terakhir dong. Maksudnya ada di list. Berhenti podcast saya ntar kalau terakhir. Ya jangan. Lu masih pakai masker? Atau Masih? Atau emang harus pakai topeng dari dulu? Kalau katanya Peter Pan apa Noah ya, buka dulu topengmu kan. Nggak boleh pakai topeng. Tapi dulu bisa pakai topeng kayaknya harus pakai gerakan-gerakan tertentu gitu. Iya dong. Nggak bisa tiba-tiba langsung pakai topeng kan. Iya. Harus ada gerakannya. Dan gerakannya apa? Jangan ditanya ya, gue udah lupa. Masih ingat gerakannya nggak? Gila, gue udah nggak ingat. Sumpah, itu tahun 2000 loh. 98 sampai 2000. 98 sampai 2000. Iya. SMA berarti kita. SMA. Lu mau ngaku dong? Ngaku apa? Udah tua. Udah tua gue. Anak aja udah 2. Udah tua. Yang satu anak gue udah bujang bentar lagi. Udah remaja ya? Nah, menuju. Lu udah siap punya cucu ntar berarti? Duh, itu masih jauh, boleh gak sih kalau itu? Kayaknya gue baru siap sampai oke anak gue besar gitu. Tapi kalau kayak next step-nya kayak belum siap. Ntar dulu ya. Masih mau menikmati puber kedua dulu. Iya, mau menikmati anak masih membutuhkan kita gitu. Oh iya, nanti suatu saat lepas ya. Itu. Oke lah, buat yang belum kenal, ini adalah Devi Permatasari. Hai. Siapa? Siapa itu katanya? Kok kayaknya rambutnya panjang Devi Permatasari katanya. Ada 2 kan Devi Permatasari? Ada 2. Ada 2. Bedanya apa? Bedanya saya permata dan sarinya dipisah. Oh, permata dan sarinya dipisah. Ya. Tapi lu duluan kan? Lu seorang Devi Permatasari duluan kan yang muncul di TV dulu? Enggak. Hah? Ibu yang itu duluan. Ibu tuh dulu ya? Oh iya. Tapi ibu itu udah gak ada lagi sekarang? Iya, udah nggak main sinetron ya. Iya, kemana dia sekarang? Kayaknya udah jadi ibu juga. Devi Permatasari dulu pernah main di Saras 008. Iya, betul. Terjebak di Saras. Terjebak? Terjebak. Kenapa bisa dibilang terjebak? Karena memang tidak niat untuk menjadi artis. Oh gitu? Iya. Lu gak casting dulu berarti? Untuk peran itu enggak. Hah? Untuk peran Saras enggak. Enggak? Enggak. Oh berarti langsung dipilih ya? Tidak melewati casting. Tidak melewati casting? Enggak. Ya itu rezeki ya. Tidak melalui casting, cuma bertahannya 2 tahun. 2 tahun? Iya. Itu tayang setiap minggu dulu? Dulu awal tuh tayang seminggu 2 kali, jadi seminggu 5 kali, jadi seminggu tiap hari. Yang arti kata 7 hari. Ratusan episode berarti lu ya? Ratusan. 2 tahun, 98 sampai 2000. Yang lu doang? Yang gue doang. Wow. Dulu masih SMA? Masih SMA. Itu syutingnya? Dari pagi sampai pagi sering. Oh ya? Iya. Gila. Udah kayak nggak kenal rumah. Bahkan yang lebih sering datang ke sekolah almarhum nyokap gue daripada gue. Untuk nanya mana PR, mana ulangan yang mesti gue kerjain di lokasi. Oh shit. Untungnya sekolahnya support. Kan gue sekolah di Tarakanita ya. Oh lu di Tarki ya dulu Iya, SMA-nya? SMA-nya. Tarki mana? Tarki Pluit. Oh Tarki Fluid. Oh Tarki Fluid yang belakang Mega Mall itu kan? Belakang Fluid seberangnya. Village ya? Oke, apa kabar kalau gitu Mr. Black? Gak tahu gue. Om Johan gue juga gak tahu. Gak tahu. Semua pemeran Saras kayaknya gak ada yang keep in touch ya, karena pada saat itu kan belum pada saat itu kayaknya handphone tuh gue belum pakai, yang pakai nyokap. Jadi dan itu kan kayak masih SMA, terus karena juga masih sekolah, jadi kayak kalau pas lagi break ya kadang main, cuman lebih banyaknya sambil kerjaan PR atau belajar atau apa gitu. Oh gitu. Sosmed juga belum ada Sosmed dulu belum ya? ada, boro-boro sosmed, WhatsApp aja nggak ada kan dulu. Kalau mau apa-apa kenalan, SMS. nanyanya nomor telepon paling. Iya.
Dan handphone kan pada saat itu belum semua orang punya. Iya, masih handphone pisang Dan dulu ya. apa sih yang sebelum GSM aja? Nggak tahu gue. Yang kayak kalau kita nelfon dari telepon rumah tuh ada bunyi tuk 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 baru ring gitu. Nah itu jadi dan semua kontaknya tuh ke almarhum nyokap kan. Jadi begitu pas udah diselesai Saras pun sempat sekali ketemu sih, reunian all crew dan all pemeran Saras itu sekitar tahun 2003 kalau nggak salah. Tapi itu juga diadainnya sama orang-orang Indosiarnya gitu. Aku dateng tapi juga cuma sebentar, habis itu udah. Saras itu yang mengawali karir lo di TV dulu? Sudah ada. Kalau masuk TV sebenarnya udah ada. Oh udah? Udah, cuman bukan sinetron, bukan film, bukan apa. Tapi lebih kayak basic gue itu dulu balet kan. Oh lu balet ya? Aku anak sanggar ya, sanggar Sangrila. Di sanggar Sangrila itu tuh kita sering kayak ke TV. Jadi diawali di situ. Tapi ya sekedar kayak nari, operet, itu aja sih. Pemeran Saras sebenarnya ada berapa banyak? Banyak deh kayaknya. Yang sebelum gue itu ada satu. Itu namanya Cindy. Lu yang kedua? Gue yang kedua. Nah, Cindy itu punya adik namanya Sally. Itu pernah jadi pemeran Saras kecil. Jadi kadang ada beberapa episode nge-flashback Saras kecil yang jadi Sally. Kok Sally namanya? Ya itulah adiknya Kak Cindy itu. Habis itu gue kan. Habis gue itu ada berapa lagi? Ada Peggy, ada Sally. Ada banyak deh, sampai terakhir tuh kalau nggak salah Angel Karamoy. Oh terakhir Angel Karamoy jadi Saras ya? Cuma dia berarti yang berhasil sampai sekarang yang ya? bertahan ya. Bertahan di industri ini. Kalau gue kan bertahannya tapi di belakang layarnya, bukan di depan layarnya. Pernah star syndrome gak lo? Enggak ya. Enggak. Lu salah kalau nanya itu ke gue. Harusnya nanyanya ke orang sekitar gue ya. Karena kan menurut gue sih nggak star syndrome. Cuman kan nggak tahu kalau orang melihatnya gue star syndrome. Tapi kalau gue merasanya sih tidak. Karena memang di depan layar bukan passion gue dari awal. Gitu. Jadi karena berhenti di Saras pun bukan karena apa-apa. Tapi pada saat itu gue udah kelas 3 SMA mau Eptanas. Jadi kayak kebetulan kontrak selesai, pas mau diperpanjang gue ngomong ke nyokap gitu yang kayaknya udahan deh Ma, aku mau sekolah aja karena habis sekolah aku mau kuliah gitu. Jadi lu emang nggak mau terkenal dari dulu? Enggak. Terus kenapa lu waktu itu terima tawaran itu? Mencoba kali ya, karena gue pengen tahu aja sih. Maksudnya gue tipe orang yang semua gue cobain kayaknya. Karena kayak gue seneng nari, tapi semua gue cobain, kayak nari balet, nari tradisional, nari modern, acting, belajar nyanyi, semua gue cobain. Tapi nggak ada yang lu tekunin sampai sekarang? Nggak ada. Terakhir itu ya yang sampai finish ya cuman balet. Sampai gue bisa bawa gue sekolah balet ke London ya balet. Wow. Gila ya. Belajar piano juga pernah. Cuman berhenti gara-gara gurunya ganti. Gitu. Jadi kayak semua gue cobain. Jadi karena waktu gue kecil keluarga gue tuh kayak membebaskan lah anak untuk mengeksplor diri. Oh begitu. Ya kayak terus nyokap gue tipe orang yang pokoknya kalau anak-anak tuh harus aktif gitu. Jadi kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh pokoknya ada aja diisi. Sampai akhirnya pas kita udah beranjak dewasa, gedean dikit, lu bisa memilih, ya udah pilih. Gitu. Mana yang lanjut, mana yang enggak. Akhirnya lu memilih jadi apa? Menjadi mahasiswa dan karyawan ya sekarang. Tapi emang dunia pertelevisian pada saat itu tidak menarik buat lu ya? Dunia televisi pada saat Saras nih? Iya, pada saat lu menjadi Saras kan lu pasti ditawarin beberapa Oh iya. tempat dong. Iya. Enggak. Oh enggak? Enggak ditawarin? Ditawarin, cuman memang tidak tertarik. Oh gitu. Nyokap tuh sampai yang, Dek, ini mau nggak gitu. Sampai ada yang sinetron, apa sih, laga-laga yang ala-ala tradisional gitulah. Kita tahu lah apa gitu kan. Di TV yang sama, enggak mau gue nya.
Oh, lu nggak mau. Capek ya? Capek. Dan habis Saras pun beberapa kali sempat ada yang nawarin, ya emang nggak mau. Karena pada saat itu gue mikirnya, nggak, gue harus lulus SMA dulu. Habis lulus SMA fokusnya udah oke, nextnya adalah gue harus kuliah. Kuliah harus cepat lulus. Dan habis itu gue cari kerja. Oh gitu. Ya. Lu nggak berpikir kalau itu bisa menjadi sumber pekerjaan lu pada saat itu? Enggak, karena gue berpikir gini, mungkin pada saat itu bisa menjadi sumber penghasilan, tapi akan bertahan berapa lama? Beda kayak kalau lo kerja jadi karyawan, lo tutupnya adalah lo meninggal atau lo pensiun, gitu kan? Dan tiap bulannya lo yang lo terima tetap pasti gitu. Dan lu memilih untuk hidup normal ya? Ya. Walaupun lu udah capek-capek belajar syuting. Capek. Ya mungkin karena kalau dipikir menurut gue apa yang lo dapet sama apa yang lo habiskan dan lo buang waktu itu nggak sepadan sih. Nggak sepadan. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang malah pengen jadi artis ya? Pengen jadi terkenal, pengen jadi artis gitu loh. Ya mungkin dia memang terlahirkan untuk mendapatkan attention. Kalau gue kayaknya enggak. Oh gitu. Padahal Anda sampai sudah pernah ditendang Mr. Black loh, sampai lari ke rumah sakit loh. Itu kalau ngomongin nendang, ini semua dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh udah jadi korban tau. Karena kan gue gak punya basic bela diri ya. Basic gue cuma balet. Walaupun itu bela dirinya pura-pura gitu, ya tapi tetap memakan korban. Oh ya? Ya kayak ini rahang gue pernah gak bisa nutup. Jadi pas ditendang kayaknya guenya antara yang nendang sama yang gue gerakannya kayak salah gitu. Karena kalau kayak gerakan bela diri kita atau lawannya salah seperdetik aja dari yang perjanjian itu fatal. Udah pernah ini ditendang sampai biru, pernah sampai sesak nafas, kena ledakan, kaki patah. Wah pokoknya udah semua. udah jadi ujung kaki sampai ujung udah kenyang. Mungkin itu kali ya yang bikin lo jadi males gitu. Iya kayaknya ya. Karena itu kan bukan sinetron yang cuman acting gitu, tapi ada bela diri di situ gitu. Ya lu cobalah merambah ke sinetron nangis-nangis Enggak, gitu. dan gue nggak bisa nangis. Karena pas waktu itu pernah loh ada peran Sarasnya harus nangis. Wah itu susahnya. Padahal Anda jago nangis lo dulu. Iya ya waktu kecil ya. Iya. Waktu kecil aku cengeng, makanya gue bingung waktu pas syuting Saras. Dan sekarang gue kembali cengeng. Malah jadi jagoan ya? Iya, dan sekarang gue kembali cengeng loh. Kenapa? Hidup kali ya. Jadi kayak ada gini. Ada hal-hal tertentu yang bikin gue gampang nangis. Dan semua anak-anak buah gue di Trans TV itu semua tahu lah. Oke, Trans TV ya. Jadi kayak udah yang pasti Bubu nangis nih gitu. Jadi Anda yang nge-bridging ya ke Trans TV ya? Iya nggak apa-apa ya, aku karyawan Trans TV. Berhubung tadi lu ngomong Trans TV, ya. Lu kan setelah Saras nih, lu kan katanya lu kuliah. Kuliah terus cari kerja. Itu langsung ke Trans TV? Enggak. Lu sempat jadi pegawai kantoran dulu? Pernah. Oh pernah? Pernah, tapi tiap bulan sakit. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Tiap bulan gue ke dokter aja pokoknya. Terlalu stres kali ya? Kayaknya ya. Padahal dibilang stres juga enggak. Cuman gue tidak menikmati. Maksudnya kerja kantoran perempuan harus pakai rok lah, harus pakai sepatu heels, high heels itu gitu. Paling kalau harus dandan gitu. Di mana dulu? Dulu ada kantor sekuritas gitu. Jadi dia menyediakan alat absen sidik jari. Pada saat itu baru-baru booming. Jadi pada saat itu di Indonesia hanya perusahaan inilah yang jual. Dan lu marketing di situ dulu? Awal masuk ya marketing. Terus pada saat sudah mau lulus kuliah, itu jadi gue sebelum lulus sudah kerja di situ. Intisar bukan sih? Cafeo. Sebelum Intisar tuh ada Cafeo. Dia dulu distributornya. Nah Intisar sebenarnya ngambil dari Cafeo ini. Terus berapa lama sampai akhirnya lu balik lagi ke dunia broadcasting? 2002 gue masuk ke dulu sebelum Trans Global TV. Oh lu pernah di Global? Pernah. Tahun berapa? 2002.
sampai 2012 Oh, lu berarti barengan gue ya? Gue pernah di MNC sampai 2011 ya? di MNC-nya. Enggak, gue di Sekuritas, MNC Sekuritas. Dulu pada saat gue di Global mah nggak di kawasan MNC aja pokoknya, terpisah sendiri. Dulu Pak Rudi kalau nggak salah ya? Steven dulu. Steven, iya, pas Steven Sulistyo ya? Pada saat gue masih pas Steven. Oh iya, dulu gue inget lu, pas ada acara Idol ada lu kan? Nah, gue kan kalau karyawan suka dibagi-bagiin undangan tuh. Idol, kebaktian Natal MNC. Iya, suka diperbantukan karyawannya. Gitu, itulah memulai di dunia TV ya di Global itu. Langsung menjadi produser? Enggak dong, ya nggak mungkin lah, siapa gue. Secara nggak punya ilmu broadcast kan, kuliah juga kuliah akuntansi. Oh iya, berarti lu back office dulu? Kalau di Global tuh langsung jadi asisten produser namanya. Jadi langsung memang pada saat ngelamar di Global, ditawarinnya accounting, nggak mau. Gitu, saya maunya bagian produksi. Terus, ada nih kreatif, nggak mau. Gitu, banyak nggak maunya lah pokoknya. Memilih sekali Anda. Karena gue nggak bisa tuh kayak bikin kalimat, kan kalau kreatif itu harus bikin skrip kan. Gue tuh nggak bisa, karena dulu pelajaran bahasa Indonesia gue jelek. Bahasa Indonesia gue bagus itu karena gue dibikinin orang. Oh gitu? Iya, gue dibikinin mbak gue. Jadi mbak Anda lebih bagus bahasa Indonesia daripada Anda? Iya. Wow. Gue baru jujur pertama ya. Yang tahu tuh biasanya cuma mak gue doang loh, sama mbak gue. Jadi buat guru bahasa Indonesia lo dulu ketipu dia. Tapi ada beberapa guru di Sumbang sih tahu loh. Karena begitu pas pada saat ulangan kok gue jelek. Karena gue pernah ditegur, pernah ditanya sama dulu SD Bu Tini. Nah Bu Tini galak kan. Pas kelas 5 tuh gue dapat Bu Tini. Habis ulangan bahasa Indonesia gue ditanya, kamu kenapa kalau PR bagus, kalau ulangan jelek? Tadinya kan gak mau jujur ya. Panggil lah nyokap gue. Kasih tahu nyokap lo. Ya akhirnya nyokap gue bilang, ya dia PR dikerjain, dibantuin gitu. Ya ditanya lah kenapa, ya gue bilang gue nggak bisa, gue nggak bisa mengarang. Oke, berarti lu memilih untuk jadi aspro. Iya, akhirnya memilih jadi aspro. Atau istilahnya kacungnya produser lah. Yoi, yang disuruh-suruh, ya kan. Semua dikerjain kalau asisten produser kan. Atau kalau di tempat gue sekarang namanya PA. Oh PA itu Production Assistant. Ya. Itu istilah keren doang ya? Istilah keren aja. Padahal mah tahu saya. semua dikerjain lah. Tapi itu yang bikin pinter loh. Oh ya? Iya. Jadi kalau gue sampai sekarang percaya bahwa produser yang dilahirkan dari PA itu ilmunya lebih komplit. Dan Anda terlahir dari PA, ya. Tapi di Global. Lebih berat mana PA? Di Global sama di Trans? Trans ya? Trans. Kelihatan sih. Iya. Berapa tahun lo? Lumayan deh. Di Global aja 10 tahun. Ya 8-9 tahun. Enggak deh. Pernah sempet jadi director juga soalnya ya 8 tahun lah. Kalau total di PA mah. 8 tahun? Betah ya? Betah. Padahal lu jadi pemain gak betah ya? Padahal PA itu setahu gue kan kerjanya kan gak kenal waktu. Iya. Bener gak? Iya. Orang gue sering gak pulang zaman jadi PA. Oh ya? Tapi gue menikmati. Oh gitu? Aneh kan? Ya itu makanya karena gue memang tidak suka menjadi attention. Bukan di depan kamera lah ya. Bukan terlahir untuk menjadi itu gitu. Jadi PA di Global TV berarti dari 2002. Dulu masih sama MTV dulu. Oh ya MTV zamannya Desta. Jadi, ya masih. Tendang itu ya, zaman betul, lo ya. Itu zaman gue. Itu zamannya jam tayangnya masih dibagi antara Global TV dan MTV. Ingat MTV Bujang gue kalau kayak gitu. Iya. Itu kasus lama itu. Gue gak berani ngomong kalau lu gak mau ngomong. Jangan. Kasian, udah minta maaf kok, udah case close. Dev, lu kan sekarang produser ya? Iya. Produser berarti lu punya PA kan? Punya. Lu punya PA, lu punya kreatif kan? Iya. Tahu kan gue? Tahu dong. Bekas MNC kan? Oh bukan. Aduh. Dikasih tau Seno gue.
Seno Trans 7 ya. Pastilah. Berarti lu sekarang lu yang menciptakan acara kan berarti? Kalau ada program, lu yang bikin programnya kan? Iya, tapi nggak mungkin gue sendiri. Ya tim lah. Semua mah gue merasa adalah tim. Tapi tim leadernya lu dong pasti. Yang ngatur Kadang semua. gini, nggak juga. Gue nggak suka dibilang kalau itu ide produser gitu. Karena kadang nggak kayak, ya kalau memang itu program ide gue sih, gue pasti akan bilang itu ide gue. Tapi kalau yang gue ngerasa selama ini yang gue jalanin itu adalah ide tim gitu. Karena ngegodoknya bareng. Biasanya kayak kadang ide dasarnya dari gue, kadang dari PA atau kreatif, kayak gitu aja. Iya, tapi minimal kan lu yang bertanggung jawab full Ya, atas kalau acara bertanggung itu jawab, kan. iya. Yang bagian dimarahin kan maksudnya, bertanggung jawab itu. Dimarahin sama atasan, ya itu gue. Bagian tamengnya orang-orang ya. Iya. Karena biar gimana juga, PA sama kreatif kalau bisa jangan kena omel atasan. Kalau gue punya prinsip gitu. Jadi biar atasan marahinnya ke gue aja. Jadi nanti gue akan menyampaikan. Tapi gue pasti, anak-anak gue tahu sih, kalau salah atau nggak sesuai gue pasti akan murka. Gitu. Murkanya pakai topeng nggak? Murkanya enggak sih, cuman keluar taring sama tanduk gitu. Gitu. Terkenal galak lah gue mah sebenarnya. Masa sih? Iya. Lu nggak ada muka-muka galak loh padahal. Nggak ada ya? Nggak ada. Galak-galak. Tapi gitu, maksudnya gue tipe yang kalau memang salah ya gue pasti akan marah. Tapi habis itu udah gue akan lupain. Nggak yang sampai berlarut-larut, nggak. Lu sekarang lagi megang acara? Sekarang Indonesia Mencari Bakat. Wow, besar loh itu. Iya. Itu lu yang bertanggung jawab full tuh di situ. Salah satunya karena itu timnya lebih besar lagi, jadi produsernya bukan satu, bukan gue doang, tapi ada banyak tim. Produsernya pun ada banyak. Oh, produsernya ada banyak. Iya. Iya. Kebetulan lu megang apa tuh di IMB? Megang konten sih. Kontennya. Sebenarnya semua sih megang konten ya. Jadi total produser IMB itu ada 6. Ada yang megang build-in-nya, ada yang megang VT, ada yang megang konten. Tapi sisanya kita memang konten rame-rame karena kan itu tayangnya seminggu 2 kali kan. Iya. Gitu ya, butuh banyak kepala. Yuk.